New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GenaiKlik dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Tentang gajian gitu ya. Sebenarnya hal-hal yang misalnya sangat menarik ketika tanggal gajian datang gitu ya, itu adalah deg-degan menerima SMS notifikasi gitu ya, bahwa dana sudah masuk di rekening gitu ya. Oke, kalau menurut aku sih sama seperti Bang Wilson pada saat terima notifikasi atau melihat dari rekening koran kita, wow, hari ini gajian. Tapi yang nggak enaknya ketika kita terima slip gaji by email, waduh, nih ada slip gajinya nih, rinciannya nih gitu kan. Ternyata setelah dilihat, ya ampun dari rincian yang kita punya, di situ ternyata ada beberapa potongan kok gede banget. Dan yang paling kesel itu potongannya nggak kayak sesuai kewajiban ya, itu pajak gitu loh. Mungkin dari teman-teman merasakan hal yang sama nggak sih, kok ini pajaknya, ini bener nggak sih hitungannya, kayak gitu mungkin ya? Ada 2 sebenarnya yang kita lihat ya. Berapa uang masuk yang secara total dari gaji, kemudian berapa yang dipotong-potong gitu ya. Dan biasanya bagi kita karyawan yang sudah bekerja dan terutama, bagi yang bekerja di perusahaan dengan sistem penggajian, gaji pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan gitu ya. Biasanya memang, di bagian pajak tersebut biasanya akan menonjol sendiri dari segi angka gitu ya. Dan membuat kadang-kadang, kita mulai berpikir sebenarnya itu bisa Ya. dikelola apa tidak gitu ya. Karena sebagai karyawan dan sebagai warga negara Indonesia, kita tetap harus comply dengan ketentuan pajak yang berlaku gitu ya. Tapi, ada nggak sih caranya, misalnya gimana caranya kita bisa mengelola sehingga pajak tersebut bisa kita bayarkan lebih rendah, tapi kita tetap patuh dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tantangan. Ya. Nah, biasanya mungkin saya sedikit ada sharing sih. Sebenarnya kalau kalau saya pribadi gini sih, Bang. Kalau saya sih selalu gini, patokan adalah bahwa saya bayar PPh 21 itu setahun sebulan let's say misalkan sejumlah X gitu kan. Nah, ketika nanti naik gaji kan pasti otomatis kan dengan tambahnya gaji kita kan pajaknya naik. Nah, Mhm. aku siasati pokoknya pajaknya tetap harus segitu gitu kan. Nah, salah satu ketika misalkan ada kelebihannya, nah kita lempar ke program yang memaksimalkan pajak saat itu sudah ada nih. Salah satunya ada di DPLK ya. Nah, itu sih Bang kalau yang aku yang siasatinya seperti itu. Jadi pajaknya dalam setahun tuh stabil di angka segitu gitu kan. Ya, Ya. betul sekali. Ya, kalau saya sendiri memang, semenjak 4 tahun terakhir memang, saya aktif sebenarnya memang untuk mengalokasikan dana itu memang di program-program dana pensiun. Karena pada saat itu memang ada informasi dari HR kita kalau kita memasukkan semakin besar alokasi, dana yang kita masukkan ke program-program pensiun, itu semakin, pajaknya itu tidak dikenakan terlebih dahulu kecuali kalau misalnya kita tarik dan kita gunakan. Nah, jadi memang pada saat itu saya putuskan memang untuk sebagian alokasi, pada saat itu sebagian alokasi dari gaji saya itu memang untuk dana yang tidak digunakan, setelah saya hitung expense saya terlebih dahulu, itu memang langsung masuk ke program dana pensiun. Nah, Ya. ternyata itu sesuai juga dengan regulasi ya. Jadi tadi
setiap bulan juga gaji kita juga naik gitu ya, tapi kita nggak berasa itu ada kenaikan gaji karena tadi ada pajaknya itu gitu kan. Sementara juga bahkan kita merasa bahwa kok gaji kita kurang-kurang aja sih gitu kan ya, karena memang pengeluaran kita terus bertambah gitu ya. Solusi yang saya tawarkan dulu sebenarnya saya hanya meneruskan apa yang telah saya lakukan dari 4 tahun yang lalu gitu ya, di mana 4 tahun yang lalu saya ikut program pensiun di Dana Pensiun Generali Indonesia. Jadi memang pada saat itu konsepnya adalah yang saya hitung adalah gimana caranya memasukkan dana ke DPLK dari dana-dana yang memang setelah saya hitung expense gitu. Nah, terakhir tahun lalu saya juga sudah memiliki yang namanya Bravo. Jadi Bravo itu sebenarnya fitur dari DPLK. Fitur ini membuat DPLK itu jauh lebih mudah karena dia semuanya transaksinya sudah digital. Kita sedang pengembangan di mana semua transaksi seperti kita punya fitur auto withdrawal ya, atau penarikan secara otomatis di mana kita dikasih limit menggunakan aplikasi link aja. Kemudian juga dari Generali juga sudah menyiapkan juga ada aplikasi link aja, aplikasi GenaClick untuk melakukan penarikan terjadwal ataupun tidak terjadwal. Nah, jadi memang sekarang saya mengelolanya adalah saya ingin menabung dulu, baru kemudian saya gunakan dana saya sesuai kebutuhan. Bravo dari General Indonesia ini adalah salah satu fasilitas investasi gitu kan. Karena kan kalau aku ada istilah gini, bayarlah diri kita sendiri sebelum membayarkan kepada orang lain. Artinya adalah ketika kita punya gaji, yuk kita simpan buat kita dulu gitu loh. Buat kita masa depan nanti, after itu baru kita konsumsi. Nah, cuma bagaimana kita melakukan efisiensi atau efektivitas terhadap dana yang kita simpan tersebut. Jangan sampai dana yang kita simpan itu terkikis oleh inflasi. Nah, dengan masuknya di program yang Bravo ini, sebenarnya akan membantu. Pertama adalah apa yang kita simpan itu adalah dari income kita yang belum kena pajak. Artinya adalah ketika kita nabung, yang misalkan tadi kita penghasilannya misalnya 10 juta gitu kan, bayar pajaknya 1 juta dengan disisihkan terlebih dahulu, kita bayar pajaknya bisa lebih ringan. Jadi lebih kecil gitu kan. Tapi sama-sama menabung juga gitu kan. Yang kedua adalah dari si investasi, karena biasanya kalau kita berbicara investasi ada beberapa biaya-biaya yang akan ditanggung oleh si investor lah, kita sebagai investor. Contoh misalkan ada, kalau kita main reksadana, ada namanya biaya redemption, ada biaya kesrep gitu kan. Sementara di program DPLK ini nggak ada. Dan program DPLK ini adalah salah satu investasi yang diberikan oleh pemerintah dari sisi fasilitas perpajakan gitu. Dan ini sangat menguntungkan buat kita sebagai karyawan. Terutama dengan karyawan yang pajaknya yang menjadi beban kita sebagai karyawan.